Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu analisis pemecah masalah minimasi waste pada aktivitas proses produksi dengan konsep Lean Manufacturing di PT Sport Glove Indonesia. Pendahuluan, PT Sport Glove Indonesia ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang manufaktur, perusahaan yang memproduksi sarung tangan yang beralamat di Kerandon, Pendopo Harjo, Sleman, Yogyakarta, dan memiliki cara pemesanan make to order buat sesuai pesanan. Perusahaan yang sering tidak mencapai target produksi karena ada pemborosan, cacat, dan delay dalam waktu proses produksi, sehingga target harian memerlukan waktu panjang yang akhirnya melewati batas waktu dan target belum tercapai. Untuk itu, penelitian ini bertujuan meminimasi waste aktivitas proses produksi agar target pemenuhan order tepat tercapai. Dalam upaya pemenuhan order tersebut, perlu adanya perbaikan pada proses produksi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk perbaikan ini adalah meminimasi sumber-sumber waste yang ada. Lean Manufacturing merupakan pendekatan untuk mengefisiensi sistem dengan meminimasi pemborosan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami aliran informasi dan fisik pada lantai produksi yang dibuat dalam bentuk visual dalam bentuk value stream mapping. Usulan perbaikan diberikan untuk meminimasi adanya waste, cacat, dan waiting pada proses produksi sarung tangan golf di PT Sport Glove Indonesia. Adalah penambahan pekerja pada proses jahit, kegiatan maintenance dalam bentuk preventive maintenance, melakukan pengawasan dan pengarahan kepada pekerja dan memberi pelatihan pada pekerja untuk meningkatkan dan menyetarakan keterampilan dan standar kerja. Berikut penyelesaiannya. 1. Current State Mapping. Current State Map merupakan visualisasi aliran material dan informasi dalam proses produksi seperti pada gambar 1. Pada gambar tersebut merupakan visualisasi yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara value add time dipresentasikan sebagai cycle time dari semua proses dalam value stream. Dengan pemetaan proses produksi ini akan dapat dengan mudah mengidentifikasi pemborosan dalam proses yang ada. Yang selanjutnya, identifikasi waste menggunakan waste relationship matrix atau yang disingkat dengan WRM seperti tabel ke-6. Nilai waste yang didapat dari WRM selanjutnya digunakan untuk penilaian awal WEQ berdasarkan jenis pertanyaan. Pengukuran waste mengikuti 8 langkah sebagai berikut dan hasil penghitungan pada tabel ke-7. 1. Pengelompokan dan penghitungan jumlah pertanyaan kuesioner berdasarkan catatan from and to pada pertanyaan. Yang kedua, memberi bobot untuk setiap pertanyaan kuesioner berdasarkan waste relationship matrix. Yang ketiga, menghilangkan efek dari variansi jumlah pertanyaan untuk setiap jenis pertanyaan, membagi setiap bobot dalam satu baris dengan jumlah pertanyaan yang dikelompokkan. Yang keempat, menghitung jumlah skor dan frekuensi dari setiap kelompok jenis waste dengan mengabaikan nilai 0. Kelima, memasukkan hasil skor kuesioner 1.0.5 atau 0 ke dalam tiap bobot nilai di tabel dengan cara mengalihkannya. Yang keenam, menghitung total skor dan frekuensi untuk tiap nilai bobot pada kolom waste. Yang ketujuh, menghitung indikator awal untuk setiap waste. Yang ke-8, menghitung nilai final waste factory dengan mengalihkan indikator awal dengan faktor probabilitas pengaruh. 3. Value Stream Analysis Tools. Konsep Value Stream Analysis Tools digunakan untuk pemilihan tools yang akan digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi lebih lanjut dengan cara mengalihkan hasil pembobotan waste dengan faktor pengendali yang ada pada tabel Value Stream Analysis Tools. Hasil pembobolan ada pada tabel 8 berdasarkan hasil perhitungan Valsat di atas, maka dapat digambarkan grafik peringkat mapping tools pada gambar 2. Contoh gambar ada di bawah ini. Detail mapping, Process Activity Mapping atau PAM digunakan untuk mengetahui proposal dari kegiatan yang termasuk value added atau FA, necessary but non value editing
Activities NNVA dan Non-Value Added NVA ini mampu mengidentifikasi adanya pemborosan pada value stream dan mengoptimalisasi proses agar lebih efisien dan efektif dengan cara spesifikasi, kombinasi, ataupun eliminasi seperti terlihat pada tabel berikut. 5. Usulan perbaikan. 1. Waste defect pemborosan berupa defek pada proses jahit yang timbul seperti tersebut di atas akan dijabarkan menggunakan metode cause and effect seperti gambar 4 yang nantinya akan dilihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi cacat pada produk yang akan dihasilkan. Gambar di bawah inilah contohnya. Setelah diketahui penyebab dari pemborosan cacat defek yang terjadi, maka selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan untuk meminimasi waste berdasarkan analisis akar penyebab berdasarkan fishbone diagram di atas. Dan akar permasalahan di atas dapat dibuat usulan perbaikan yang nantinya dapat meminimasi waste berupa cacat. Akar permasalahan menunjukkan tingkat keterampilan yang dimiliki pekerja dan intensitas perawatan atau pengecekan mesin perlu diperbaiki. Usulan perbaikan yang memungkinkan dilakukan untuk meminimasi waste dalam bentuk cacat, yaitu memberi perhatian atau pengetahuan untuk meningkatkan atau mensetarakan keterampilan pekerja, memberi arahan dan pengawasan terhadap pekerja, dan melakukan pemeriksaan atau pengecekan mesin secara berkala. Waste menunggu atau waiting. Gambar seperti ini dapat menjadi disimpulkan dari diagram gambar 5 bahwa muncul masalah menunggu waktu pemborosan diri kejadian waktu menunggu. Ini adalah disebabkan oleh perbedaan di karyawan pekerja kinerja, perbaikan atau rusak materi dan mesin, suku cadang, dan penggantian bagian dan bahan kebocoran yang itu membutuhkan waktu lebih banyak, menuntut semakin menyelesaikan waktu dan banyak yang panjang produksi proses, artinya yang terjadi sering mesin yang rusak dari penggantian kebocoran yang sering terjadi yang membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan, semakin permintaan waktunya lebih produksi yang panjang. Proses berarti oleh karena itu adalah diperlukan untuk membuat kesinambungan di waktu menunggu, minimalkan hingga pesan koreksi kesinambungan koreksi dalam urutan menjadi memperkecil kali. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil untuk penelitian kali ini adalah tentang pemborosan yang terjadi dalam segi produksi barang yang cacat, yang mencapai angka 76,8%. Angka ini cukup tinggi dalam kerugian perusahaan. Ini terjadi karena adanya perbedaan waktu dalam proses jahit. Sehingga langkah yang bisa kita ambil yaitu untuk penambahan pekerja dalam proses jahit agar tidak mengalami kerugian. Perusahaan juga harus melakukan pengawasan dan pengarahan kepada pekerja secara rutin untuk mengurangi barang yang cacat semakin bertambah atau tetap sama, dan juga mengurangi pembengkakan biaya dalam pengeluaran operasional pekerja. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.